Nggak tahu. Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Buku pedoman semuanya bisa download ya dari Sigap. Kalau ini prosedur ya, ini kalian bisa baca sendiri ya. Syarat pengajuan seminar proposal. Ini prosedurnya. Tinggal kalian baca aja ya. Nanti pelan-pelan akan kita jalani satu persatu tahapannya. Nah, ini yang cewek ini biasanya menggunakan kebaya ya. Rambutnya disanggul. Kalau yang pria pakai jas resmi dengan dasi, sepatu biasanya pantofel, tapi ini masih lama ya. Lalu biasanya sidang skripsi ini kan berdekatan dengan Hari Raya Imlek ya. Kalau bisa jangan cat rambut dulu. Rambutnya tetap warna hitam biar nanti pas foto untuk ijazahnya masih hitam rambutnya ya. Dan juga itu nanti lebih rapi kaliannya di foto nanti. Soalnya kalau kalian ngecat rambut itu terkesan kurang sopan gitu kalau untuk foto formal. Apalagi ini untuk ijazah kan. Oke, ini dibaca aja nggak apa-apa. Saya mau fokus ke sistematika penulisan. Tadi saya ada perhatikan ada yang ya, penulisan di Microsoft Word-nya kertasnya ada yang belum A4, itu nanti kalian ubah ya. Kemudian marginnya itu kan harus 4433 ya. Kemudian spasinya masih ada yang belum diatur, tapi itu nggak apa-apa, terakhir aja. Yang penting tuh ukuran kertas sama marginnya, karena kalian nanti harus menyesuaikan dengan ukuran tabel kalian kan. Kalau sempat kalian bikin di ukuran A4 dengan margin standar, ketika kalian ubah ke margin yang seharusnya nanti
takutnya tabelnya itu jadi kacau kan. Mending kalian set dari awal dulu ukuran kertas sama margin kertasnya. Kemudian ini latar belakang masalah 1.1. Ini seperti yang udah saya pernah jelaskan, isinya harus ada fenomena. Suara saya masih terdengar jelas tidak? Masih, Pak. Oke. Gejala tentang permasalahan yang diteliti. Relevansi atau intensitas pengaruh masalah terhadap aspek ilmu. Nah, yang di manajemen kalian mengambil tentang harga saham itu boleh. Kebijakan dividen, kebijakan struktur modal itu boleh. Untuk yang akuntansi, kalian bahas tentang harga saham boleh, bahas tentang kinerja perusahaan, bahas tentang laba perusahaan itu boleh. Dan kebetulan yang 10 orang yang dengan saya itu sudah cocok dengan bidang ilmunya masing-masing ya. Kemudian keserasian pendekatan metodologi. Ini umumnya regresi ya, cuma nanti regresinya itu kan ada yang berganda, ada yang sederhana, ada yang regresi dengan moderasi, atau yang pakai mediasi. Gambaran kegunaan hasil penelitian, inilah manfaat penelitian. Yang saya bilang ada 3. 1, manfaat akademis. 2, manfaat praktisi. 3, manfaat untuk kebijakan. Perbedaan hasil penelitian yang ditemukan, ini yang namanya research gap. Tengok ini, melalui penelitian orang lain yang telah dipublikasikan. Jadi itu harus bentuk jurnal. Kalau skripsi itu bukan bentuk dipublikasikan. Karena harusnya di sini tertulis lebih jelas yang dipublikasikan itu harus secara online dan bisa dilacak melalui Google Scholar. Itu lebih tepat ya. Makanya harus benar-benar melalui jurnal untuk research gap-nya. Kemudian harus memuat bukti gejala yang ditemukan dalam bentuk tabel atau gambar. Makanya saya minta kalian selalu bikin grafik atau tabel ya. Itu untuk menggambarkan fenomena atau data yang terkait dengan variabel Y kalian masing-masing. Untuk fenomena, ada yang mau ditanyakan belum? Kita lanjut 1.2 perumusan masalah. Kalian tinggal ikuti aja kalimatnya seperti ini. Jangan dimodif-modif kalimatnya. Ikuti aja sesuai panduan. Tujuan, ikuti aja bentuknya seperti ini. Jangan diubah-ubah. Manfaat penelitian yang tadi saya bilang ada 3 itu. Kemudian sistematika penulisan bab 1 sampai bab 5. Meskipun kalian masih proposal, tetap tulisnya sampai bab 5 karena proposal ini yang akan kalian lanjutkan sebagai skripsi. Proposal ini kan artinya pengajuan gitu. Makanya harus tetap kalian bikin sampai bab 5. Tadi ada beberapa yang saya temukan masih tulis sampai bab 3 aja. Nanti tolong ditambahin ya. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Ini tinggal kalian baca aja. Yang penting harus ada teori utama sama teori dari variabelnya itu. Misal teori utamanya teori signaling atau teori agensi. Itu sebagai utama. Nanti teori variabelnya berarti dari variabel Y. Baru variabel X-nya. Itu kalau regresi berganda biasa ya. Kalau kalian pakai mediasi, itu kalian jelasin teori utama, baru Y2, Y1, baru X-nya. Kalau yang pakai moderasi, teori utama, variabel Y, variabel moderasi, baru variabel X-nya. Itu urutannya. Kemudian ini 1.2 ya, penelitian terdahulu. Ini menjelaskan penelitian yang sudah kalian baca dari jurnal. Ini dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nomor, peneliti dan tahun, variabelnya apa, hasilnya apa.
Ini kalau bisa langsung pakai Mendeley yang saya blok ini. Jadi kalian nggak payah-payah lagi urus daftar pustaka. Kemudian ini 2.3 kerangka pemikiran. Kalian buat bentuknya seperti ini. Cuman ini jangan X1 tulisnya. Ini H1, ini H2, ini H3, dan seterusnya ya. Kalau perlu H1 dalam kurung positif, misalnya. Artinya kita arahkan dia pengaruh positif. Karena kalian semua keuangan yang bimbingan saya, itu langsung pakai gambar peta. Kemudian hipotesis. Seperti yang saya jelasin kemarin, argumen kalian apa? Mau arah positif atau arah negatif? Kasih argumen. Kemudian didukung teori sama penelitian terdahulu. Barulah kalian nyatakan hipotesisnya berpengaruh positif atau hipotesis berpengaruh negatif. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Bab 3, tempat dan waktu seperti biasa di bursa efek ya. Periodenya kalian tentuin sendiri yang jelas sampai dengan sebelum sidang skripsi ya. Kemudian populasi sampel, populasinya tentu perusahaan di bursa efek. Penarikan sampelnya pakai metode purposive sampling. Nanti akan saya kasih contoh kalau perlu. Operasional variabel 3.3. Nah inilah dia. Pertama kalian jelasin dulu teorinya dari variabelnya itu apa. Misal gini, CAR itu apa? BOPO itu apa? Biasanya definisi singkat aja. Barulah kalian rekap dalam bentuk tabel ini, rumus-rumusnya semua. Skala pengukuran rasio. Jangan lupa di bawah rumus tulis sumbernya dari siapa kalian kutip. 3.4 jenis dan sumber data. Jenisnya tentu data sekunder ya. Sumber data berarti ada dari bursa efek, ada dari Yahoo Finance, ada dari Badan Pusat Statistik, atau dari manapun yang kalian ambil, cantumkan di sini semua. Kemudian 3.5 teknik analisis data. Ini nanti lihat contoh skripsi kakak kelas saja, karena kadang ada beda-beda kan, tapi kalian ambil yang serupa lah gitu. Umumnya biasanya deskriptif dulu. Setelah deskriptif, baru uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F, uji T. Biasanya gitu urutannya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti lebih jelasnya saat kita bimbingan lebih lanjut ya. Jadi untuk besok dan 2 hari berikutnya, Kamis, Jumat, Sabtu, yang bimbingan saya masing-masing presentasikan bab satunya kepada saya. Kalau mau lanjut langsung ke bab 2-nya pun boleh juga, nggak apa-apa, biar cepat ya. Christian Rusli. Enggak, Pak. Jadi pembeda skripsi kamu tadi variabel non depth text set itu ya? Iya, Pak. Oke, itu nggak apa-apa, kamu jadikan independen aja. Kemudian bab 1 ada kendala nggak? Enggak ada, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Besok kamu siap maju ya? Iya, Pak. Bisa. Oke, Jesse, Iya kok. variabel pembeda kamu apa?
variabel yang unik kok. Tapi saya belum Ya, nentuin kok. Harus cari kamu, jurnal dulu atau gimana kok? kamu udah rekap jurnal yang Excel saya minta itu belum? Udah. Udah ya, udah kirim belum? Oh, belum kok. Coba kirim dulu, biar saya lihat variabel apa yang cocok. Oh, oke kok. Oke kok. Terus penulisan bab satunya gimana? Ada kendala nggak? Lagi nunggu revisian dari Koko aja sih kok. Oh, kamu tadi email ya? Iya. Oh, oke, oke. Saya harus cek sesuai urutan soalnya kan. Yang duluan email Oh tentu iya. saya duluan cek. Saya tadi terakhir masih punya Lilis. Lilis ada hadir kan? Kamu yang I-nya pertumbuhan laba kan? Ya kok. Kamu mau pakai variabel yang tadi saya WA nggak? Iya kok. Itu saya tadi sempat cek di laporan keuangan, itu datanya ada. Itu di bagian catatan atas laporan keuangan. Itu agak-agak di bawah itu posisinya, tapi ada kok. Oke kok. Yang penting pemilihan variabel itu datanya ada ya. Kalau data nggak ada ya susah. Nggak selesai skripsinya nanti. Oke. Kok berarti Jadi, punya saya tuh variabel unik ya kok ya? iya, yang agak jarang dipakai orang kan. Namanya aja sulit disebutkan ya. Oke. Oke, bisa ya Lilis. Kalau bab satunya gimana? Ada kendala nggak? Nunggu saya lagi ya? Belum ada sih kok. Oh iya, saya belum kirim ya ke kamu ya. Iya. Iya ya, oke. Nanti siap ini saya kirimkan. Tadi udah siap saya revisi, cuman ada mau keluar tadi, jadi belum sempat kirim. Oke kok. Ricky Wijaya, Iya kok. gimana? Jadi pakai variabel stabilitas penjualan. Jadi kok ini lagi buat apanya? Data-datanya. Riset game-nya ya. Iya. Kemudian penulisan bab 1, kamu tadi ada email saya ya? Penulisan bab 1 nggak ada sih kok. Oke, berarti kamu tinggal tunggu balasan email saya aja kan? Iya. Oke, habis ini ya. Sali, Hadir, Pak. ya. Pembeda kamu gimana? Kayaknya sih variabel unik sih. Udah ditentukan belum? Belum, Pak. Kamu yang dividen ya? Iya, Pak. Free cash flow atau cash ratio. Saya ke ini, yang free cash flow tuh saya agak bingung tadi yang investasi dalam operasi itu data apa itu ya? Saya belum cek sih, Pak, ke laporan keuangan. Nanti mau saya Coba pastikan. kamu, ya kalau bisa datanya harus ada. Kalau nggak ada, ya kamu pakai rasio kas saja. Yang tadi rumusnya kas tambah security yang bisa diperdagangkan bagi total aset lancar itu. Kalau itu pasti ada. Oke, Pak. Kalau untuk bab 1 gimana? Ada kendala nggak? Belum saya revisi sih, Pak. Mau saya cek dulu, Pak. Ya, kamu fenomena itu ambil data investasi Indonesia ya. Iya, Pak. Logikanya ada saya tadi kasih komen di Word kamu, kalau semakin tinggi investasi, investor harapannya cepat balik modal kan? Logikanya gitu. Balik modalnya tentu melalui dividen salah satunya kan? Nah, kamu coba karang cerita dari sana bisa ya, Sali? Oke, Pak. Oke. Dwi Kertapati, Saya Pak. pembeda kamu moderasi ya. Iya Pak. Bab 1 kamu udah kamu kerjakan. Bab 2 gimana? Ada kendala nggak? Belum ada sih Pak. Tapi saya belum kerjain lagi Pak. Nyambung yang semalam nanti malam rencana. Ya. Bab 1-nya udah kamu revisi?
Kemarin sih udah, Pak. Tapi saya bilang kemarin kirim sama Bapak bilang nggak usah, lanjut aja bab 2. Ya, lanjut aja. Nggak apa-apa, lanjut aja. Cuma kalau ada kendala chat aja ya. Atau Ya, tanya nggak apa-apa. Kemudian, bentar, Christian, Jesse, Ricky, Sally, Dwi, Lilis, Maisela. Maisela hadir kan? Hadir kok. Kamu udah lanjut kerjakan bab 1-nya belum? Udah yang tadi aku udah kirim ke Koko. Oh, oke. Pembeda kamu berarti yang kepemilikan negara Asing, asing ya. itu kan? Ya. Tapi kamu spesifikkan ke satu negara kan jadinya? Ya. Oke. Jadi misalnya meskipun di perusahaan itu ada dari 2 negara, misalnya kamu tetap fokus di satu negara itu kan? Hitungannya? Iya kok. Oke. Untuk bab 1 ada kendala nggak? Enggak sih, oh. Fenomena dapat ya? Udah dapat. Oke, bagus. Shirley. Hadir kok. Pembeda kamu apa ya? Saya lupa. Green accounting kok. Oh ya, green accounting. Green accounting. Nah, tadi kan udah sempat saya kasih beberapa jurnal ya. Iya kok. Itu kan semuanya pengaruh positif kayaknya. Iya, pengaruh signifikan kok. Iya. Jadi saya lagi proses cari yang tidak signifikan. Iya. Coba usahakan dulu cari yang tidak signifikan. Kalau dapat ya udah, itu jadikan variabel X-nya aja. Kalau nggak dapat, kemungkinan akan kita jadikan moderasi, nggak apa-apa ya. Nanti saya bantu kok. Ya, oke kok. Bisa ya? Ada Bisa. kendala lain nggak? Sementara belum ada sih kok. Cuma saya lagi usahakan cari yang tidak signifikannya biar selesaikan bab 1 kan kok. Iya. Kamu ansur bab 2 ya, dicicil. Oh ya, oke kok. Linda? Iya, Pak. Pembeda kamu apa? Pembeda. Iya. Media apa? Ya. Mediasi ya? Ya, Y-nya 2. Oh ya. Yang pertumbuhan laba ke harga saham masa depan itu ya? Ya. Oke. Oke. Ada kendala nggak di bab 1? Lagi cari yang itu, si tatonya. Yang mana? Yang cari tato. Oh, tato ke harga saham ya? Mm-mm. Sama itu, pertumbuhan laba ke harga saham juga ya? Oh, oke. Itu juga harus ada, karena kamu kan Y1 ke Y2 itu tembak panah juga itu gambarnya kan? Ya. Ya, itu berarti pertumbuhan laba ke harga saham harus ada juga research gap-nya. Oke. Bentar, ini kayaknya udah saya panggil semua deh. Christian, Jesse, Ricky, Sally, Dwi. Yang bimbingan saya udah panggil semua ya? Lilis, Mesela, Serdi, Linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, udah pas 10 orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, Dwi. Bab 2 tuh berarti kita jelaskan Y dulu. Teori utama dulu. Teori utama maksudnya? Misalnya teori agensi atau teori sinyal. Nggak ngerti, Pak. Nggak apa-apa.
nanti saya arahkan. Itu Saya kan udah ya, apa Pak? itu cara milihnya nggak boleh sembarangan memang. Ada caranya. Semalam saya udah buat penjelasan tentang Y, per. Itu yang maksud Bapak tadi yang moderasi itu kan moderasi itu X juga kan Pak? Iya. Sama Iya, kan? X juga. Tapi setelah kita buat Y kita, berarti yang moderasi duluan, berarti yang DPR duluan, baru ke variabel yang lain. Iya, benar. Terus yang di DPR itu perlu nggak kita jelasin kalau itu moderasi? Nggak perlu kan Pak? Enggak. Itu di bab 1 sama bab 3. Kalau di bab 2 itu kan memang hanya teorinya saja. Oh, oke. Sama rumus ya. Rumus di bab 2 cantumin ya. Nanti bab 3 cantumin lagi. Berarti rumus itu teori dulu baru rumus, apa teori dulu semua baru rumus di bawah? Teori dulu semua baru rumus per variabel. Oke Pak. Ada lagi yang mau tanya? Yang kirim email hari ini, kalau nggak sempat malam ini, berarti besok, karena masih ada kegiatan lain yang harus saya kerjain duluan. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. kok. Saya memang agak maksa kalian untuk buat pembeda gitu ya. Tapi memang tujuannya untuk kalian juga, biar dulu kalian nggak dibilang plagiasi, biar dulu kalian nggak ditolak. Jadi memang agak beratnya di sekarang ini. Terus masalah pengolahan data, kalau misalnya nggak normal atau apa tuh, jangan pikirkan dulu. Yang penting bab 1, bab 2, bab 3 selesaikan, maju proposal. Masalah olah data nggak usah dikhawatirkan. Tanya, Ya, kok kita ada bimbingan offline? offline. Ya terserah sih, kalau jumpa aja kan. Cuma sekarang jadwal kuliah kita tuh sebagian online, sebagian offline, selang-seling. Ada yang di kampus 1, ada yang di kampus 2. Iya kok. Saya lihat jadwal kalian kayaknya semua di kampus 2. Kalau saya jadwalnya semua di kampus 1. Kalau mau bimbingan offline itu nantilah baru kita pikirkan ya.
mumpung sekarang masih bisa pakai Zoom dan kalian belum kuliah juga, kita manfaatkanlah waktunya baik-baik sekarang. Ini ada contoh skripsi punya kakak kelas kalian. Saya nggak bilang ini benar, saya juga nggak bilang ini salah, karena ini versi yang sebelum dia revisi. Nah, ini bab 1 dia, latar belakang. Ini dia cerita tentang PDB. Nah, seperti yang saya sering ingatkan kalian, PDB duluan kan? Inilah dia data PDB, dia ceritain di sini. Kemudian ini sudah masuk ke khususnya. Khususnya dia bahas ke bagian IHSG. Ini baru fokus. Fokusnya dia bahas tentang kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Kebetulan nilai perusahaan pakainya PBP. Jadi yang umum tadi PDB, yang khususnya itu pakai beberapa indeks sektoral, yang fokusnya dia pakai variabel Y-nya. Dan itu semua harus kalian kaitkan dengan baik. Ini research gap. Nah, ini dia saya maksud. Landasan teori biasanya teori sinyal atau teori agensi yang dipakai kalau di keuangan. Kemudian, nah ini baru masuk teori variabel. Nah, dia pakai, oh sorry, ini masih teori utama nih. Jadi tadi yang pertama teori sinyal, yang kedua dia pakai teori free cash flow. Nah, ini baru teori variabel, kebijakan dividen. Teori nilai perusahaan yang tadi ya, itu variabel Y1 dan Y2-nya. Nah, free cash flow yang ini baru teori X1-nya tadi. Teori variabel yang X1 punya. Loh, ini tadi Salih, ini ada rumusnya nih, free cash flow. Salih masih di sini nggak? Hadir, Masih Pak. di, itu ini. Kamu coba catat tuh. Atau Oh kamu iya, foto Pak. dulu. Oke, Pak. Sartono 2014. Udah capture? Oke. Sudah, Pak. Oke, bentar. Kamu tentu harus tahu nama jurnalnya kan? Ya, Pak. Tadi udah screenshot, Pak. Bentar. Sartono. Kalau pakai Mendeley enak, langsung aja. Oh, ini dia pakai buku. Gak apa-apa, kamu capture aja dulu. Mana tahu ada ketemu beberapa referensi kan? Kita lihat mana yang rumusnya paling gampang untuk dipakai. Oke, Salih? Oke, Pak. Udah kamu capture ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, kurang lebih begitulah. Bab 1, bab 2, bab 3. Udah beberapa kali saya jelasin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita akhiri, ini soalnya 5 menit lagi. Ini yang saya bilang tadi, kalau bisa di panah itu tulis H1, H2-nya. Bukan, kalau tadi kan yang di panduan X1, X2 ada tulisnya di panah nih kan. Lebih bagus kalau ini H1 kita tulis. Kalau perlu kita tambahin lagi di sini. Buka kurung.
dia positif misalnya. Nanti H2 buka kurung negatif misalnya. Jadi disebutkan arahnya di dalam kerangka ini. Jadi lebih jelas kita lihatnya. Nah, ini yang saya bilang tadi namanya purposive sampling. Kita hitung dulu semua perusahaan ada berapa, kemudian potong dari perusahaan yang IPO-nya, kemudian yang datanya lengkap, atau yang perusahaan yang mengalami kerugian, itu nanti kita saring. Ini nama perusahaannya. Ini definisi operasional, yang saya bilang tadi. Di bawah rumusnya tulis penelitinya dari siapa, kita kutip. Pakai Mendeley. Nah, ini analisis data pertama diawali oleh deskriptif. Kemudian asumsi klasik. Nanti ada multikolinearitas. Nah, ini kebetulan pakai Smart PLS, hanya perlu multikolinearitas saja. Tapi kalau kalian SPSS atau EViews, nanti ada 3 lagi ya. Heteroskedastisitas, normalitas, sama autokolerasi. Kemudian nanti ada uji kelayakan model. Ini pakai uji F sama koefisien determinasi. Yang ini. Ini koefisien determinasi, R² simbolnya. Barulah kalian masuk analisis persamaan regresi. Gambarkan ini, diulangi. Terus tulis ini model 1, model 2. Baik moderasi ataupun mediasi ada 2 model nanti. Kalau yang regresi linear berganda hanya 1 model. Tapi cara olahnya tetap sama kok, nggak ada perbedaan yang sulit. Nah, di sini kalian tulis panahnya nih. Kalau dari X1 ke Y1 bikin panahnya X1 Y1. X1 ke Y2 tulis panahnya X1 Y2 gitu. Ini sebenarnya nggak wajib sih, tapi biar lebih nampak rapi aja. Jadi jelas panahnya tuh yang mana. Uji T ini untuk uji hipotesis. Ini udah belajar ya waktu semester 6. Hipotesis terima dan ditolak tuh yang mana? Apabila signifikansinya di bawah 0,05 tuh diterima. Atau T hitung lebih besar dari T tabel gitu ya. Oke, tinggal 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Hari Kamis itu Dwi, Maisela, Christian, Ricky. Hari Jumat, Shirley, Linda, Boyke. Hari Sabtu, Jesse, Lilis, Sally. Untuk hari Kamis, meskipun 4 orang, tapi kalian bersepuluh tetap masuk ya. Yang 6 orang lagi tetap masuk, biar bisa belajar. Yang di hari Jumat juga, meskipun cuma 3 orang, yang 7 lain tetap masuk juga. Yang Sabtu juga ya. Jadi melihat teman lain presentasi sambil belajar. Oke ya. Pak, Berhubung waktu ya. itu memang dipresentasikan semua bab 1, Pak. Dijelaskan semua.